Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-12. Pada hari yang keempat dari Daurah Fikih, kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini kita insyaallah ta'ala akan membaca pembahasan yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, Kitabul Janaiz. Kitab Al-Janaiz. Al-Janaiz jama' dari jenazah. Nah, boleh dikatakan jenazah, boleh dikatakan jenazah. Tidak ada yang membedakan antara keduanya. Kalau dikatakan jenazah itu untuk nama mayit. Kalau dikatakan jenazah untuk keranda yang mayit berada di atasnya. Kitabul Janaiz artinya kitab ini menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan sejumlah pembahasan di dalam Kitabul Janaiz ini. Kita berikan 12 catatan untuk pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan. Ada 12 pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama, perihal talqin la ilaha illallah. Ya. Sudah merupakan kebiasaan di buku-buku fikih bahwa di pembahasan jenazah biasanya dimulai dengan etika-etika yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah apabila dia menghadiri orang yang sakaratul maut. Maka di antara etika bagi orang yang menghadiri atau menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut adalah dia mentalqin la ilaha illallah. Syekh menyebutkan haditsnya, kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah mautakum, orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadits ini, kata penulis rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Maka hadits ini menunjukkan disyariatkannya mentalqin la ilaha illallah. Dan telah syah di dalam hadits yang lain dari Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ya. Dan kaifiat talqin adalah diperdengarkan pada si mayit
la ilaha illallah. Kalau ingin ditalqin dengan syahadataini, tidak ada masalah, itu lebih lengkap. Ya, diperdengarkan kepadanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kalau hanya sekedar disebut la ilaha illallah, insyaallah taala itu sudah cukup. Baik. Kemudian beliau sebutkan etika yang lain untuk orang yang sakaratul maut. Kata beliau, waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum yasin. Rawahu An-Nasa'i wa Abu Daud. Kata beliau, bacakanlah terhadap orang yang akan mati di antara kalian dengan surah Yasin. Dengan surah Yasin. Ya. Dibacakan dengan surah Yasin sebab di dalam surah tersebut terkandung makna-makna tauhid yang terkait dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Akan tetapi hadis yang menjelaskan tentang membaca surah Yasin ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Mentalqin orang yang mati dengan surah Yasin, hadisnya lemah. Nah, bahkan seluruh hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan surah Yasin dalam mentalqin maupun selain mentalqin, semuanya ada kelemahan. Ya. Imam Ad-Darqutni rahimahullah mengatakan tidak ada satu hadis pun yang syah di dalam keutamaan Yasin. Jelas ya? Baik. Dan apa yang disebut oleh Syekh rahimahullah taala di sini dari hadis ini memang banyak disebutkan oleh fuqaha ahli fikih di dalam pembahasan jenazah, dan hadis ini yang benarnya menurut ahli hadis adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Jadi ini tentang membaca surah Yasin. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang hukum penyelenggaraan jenazah. Kata beliau rahimahullah, wa tajhizul mayyit bi ghuslihi wa takfinihi was salati alaihi wa hamlihi wa dafnihi fardu kifayah. Ya. Dan menyelenggarakan jenazah itu dengan memandikannya, bi ghuslihi, memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafaninya, was salati alaihi, dan mensalatkannya, wa hamlihi, dan mengusungnya, wa dafnihi, dan menguburkannya, fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban yang dikenakan kepada seluruh kaum muslimin. Namun bila ada jumlah yang cukup melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Iya, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Namun di dalam penyelenggaraan ini yang fardu kifayah semuanya. Memandikannya fardu kifayah, mengkafaninya fardu kifayah, mensolatinya fardu kifayah, mengusungnya ke kuburan fardu kifayah, menguburkannya fardu kifayah. Jelas ya? Baik. Dan dia dikatakan fardu kifayah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk menyelenggarakan jenazah. Beliau memerintah untuk menyelenggarakan jenazah. Di dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas tentang orang yang haji yang kemudian diinjak oleh kendaraannya lalu beliau meninggal. Maka Nabi berkata, "Iksiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi." Ya.
Mandikanlah dia dengan menggunakan air dan bidarah. Dan kafanilah dia pada 2 kain ihram yang dia pakai. Ini perintah. Mandikan, kafani. Asal perintah menunjukkan wajibnya. Asal perintah menunjukkan wajibnya. Nah. Dan juga sabda Nabi SAW yang akan disebutkan oleh Syekh, asri'u bil jinazah, bersegeralah kalian dengan jenazah. Ya. Sini bersegera mengandung 2 makna. Bersegera di dalam mengantarnya ke kuburan dan juga bersegera di dalam menyelenggarakan jenazah itu. Yang jelas banyak dalil yang menunjukkan ketentuan ini bahwa dia adalah fardu kifayah, dan sepakat para ulama, ijma di kalangan para ulama bahwa menyelenggarakan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Iya. Baik. Jadi menyelenggarakannya dengan memandikan. Mandikan harus ada jumlah yang cukup memandikannya. Sudah ada sebagian yang memandikan, gugur bagi yang lainnya. Gugur bagi yang lainnya. Demikian pula mengkafani. Ya. Mensolatinya. Kalau ada sudah sebagian yang mensolati, maka gugur bagi yang lainnya. Demikian pula mengusungnya ke kuburan, mengantarnya ke kuburan, juga fardu kifayah. Dan menguburkannya. Ya. Ini ketentuan-ketentuan di dalam penyelenggaraan jenazah menunjukkan besarnya hak seorang muslim dalam keadaan dia hidup maupun mati. Kemudian Syekh menjelaskan pembahasan yang keempat. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang keempat, kita baca 2 dalil yang disebut di sini oleh Syekh. Kata beliau, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah. Bersegeralah kalian di dalam menyelenggarakannya. Nah. Dan kata asri'u bil jenazah ini juga bisa bermakna bersegeralah kalian mengusung jenazah itu ke kuburan. Dan makna yang kedua ini lebih mencocoki zahir hadits. Walaupun kata asri'u mencakup 2 hal. Bersegera di dalam menyelenggarakannya dan bersegera di dalam mengantarnya. Tapi kelanjutan hadits mendukung makna mengantar. Kata Nabi, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Wa in kanat ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata beliau, kalau jenazah ini adalah jenazah yang salih, ya, maka dengan bersegeranya kalian itu adalah sebaik-baik hal yang kalian kedepankan untuknya. Dan kalau dia jenazah yang tidak salih, maka dengan kalian bersegera itu kalian telah menunaikan hal yang jelek yang kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Ya. Jelas ya? Dan perintah bersegera ini bukan artinya seseorang itu berlari dan keluar dari batas apa yang selayaknya diperlakukan untuk jenazah. Ya. Sebab jenazah perlu sebagaimana seorang mukmin dalam keadaan hidup, dia diperlakukan sama ketika dia mati. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kisru atau kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit
itu seperti mematahkannya dalam keadaan hidup. Seperti mematahkannya dalam keadaan hidup. Ya, bersegera tetapi bukan berlari. Ya. Jelas ya? Kalimatnya perhatikan, bersegera. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqadha anhu. Ya. Dan jiwa seorang mukmin itu terkait dengan hutangnya sampai ditunaikan untuknya, dibayarkan untuknya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Nah, haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Hadits ini dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan ya, bahwa dari mana mempersegera jenazah adalah seorang segera di dalam menunaikan kewajiban yang terkait dengan mayit. Ya. Apabila mayit mempunyai hutang, maka segera ditunaikan untuknya. Segera ditunaikan untuknya dari harta peninggalan yang dia tinggalkan. Ya. Kalau dia tidak mempunyai harta peninggalan yang ditinggalkan, maka ahli warisnya membayarkannya, menunaikannya. Kalau ahli warisnya tidak mempunyai apa yang untuk membayarnya, maka itu ditanggung oleh Baitul Mal, ditanggung oleh pemerintah. Ya. Agar supaya mayit ini terbebas dari hutangnya. Sebab hutang ini adalah hal yang dipertanggungjawabkan. Ya, sebagaimana seluruh hak-hak yang terkait dengan makhluk itu dia pertanggungjawabkan antara dia dan antara makhluk. Jelas ya? Karena itu orang yang mati syahid, sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri atau hadits Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya, kecuali hutangnya. Sebab hutang itu antara dia dan antara makhluk yang lainnya. Ya, disyaratkan dia harus ada maaf dari makhluk yang dia berhutang darinya atau dia telah menunaikannya. Imam Nawawi ketika menyebutkan hadits ini, beliau memberikan ta'liq bahwa disebutkannya hutang diperkecualikan, tidak diampuni, ini adalah isyarat bahwa segala perkara, bukan hutang saja, bahwa segala perkara yang terkait dengan hak makhluk itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, apa yang beliau sebutkan ini sejalan dengan ketentuan di dalam syariat kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa setiap masalah yang terjadi antara makhluk akan diqisas. Bahkan antara hewan dengan hewan saja diqisas, apalagi antara manusia dengan manusia. Kata beliau di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya akan meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Ya. Dan di sini dalam bahasa hadis, jiwa seorang mukmin itu tergantung ya oleh hutangnya sampai ditunaikan darinya. Sampai ditunaikan. Nah, baik. Kemudian Syekh menjelaskan tentang ketentuan kafan. Kata beliau, wal wajibu fil kafani thawbun yasturu jami'ahu. Ya. Yang wajib dalam kafan adalah pakaian atau thawb yang menutupi seluruh mayit itu. Siwa ra'sil muhrimi wa wajhi al-muhrima. Ya. Selain daripada kepala muhrim. Selain daripada kepala muhrim.
Ya. Selain dari kepala muhrim. So, kepala orang yang melakukan ihram itu tidak boleh ditutup. Sebagaimana orang yang ihram itu ketika dia melakukan ihram haji tidak boleh menutup kepala. Ini akan kita terangkan insyaallah di pembahasan haji. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat yang mati diinjak oleh ontanya itu, ya, beliau berkata, "Igsiluhu bima'in wa sidr." Mandikan dia dengan air dan bidara, wa kaffinuhu fi thawbaini. Kafankanlah dia dengan dua pakaiannya. Dengan dua pakaiannya, dua kain ihramnya itu saja yang dipakai untuk menutupi badannya. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian mentahnitnya. Ya. Tahnit diberikan padanya dari suatu yang dioleskan di badannya sehingga tetap menjadi terjaga badan itu. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian menutup kepalanya. Perhatikan, dilarang menutup kepala bagi siapa? Orang yang ihram, walaupun dia sudah meninggal. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sebab dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Sebagai bukti bahwa dia ini meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan. Meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan. Dan ini dari keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, kalau dia meninggal maka keadaannya seperti ini. Nah, itu bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya. Dan bagi perempuan tentunya, ya, kepala itu adalah aurat. Nah, untuk perempuan yang muhrim tidak ditutup wajahnya. Tidak ditutup wajahnya. Ya. Dan hal ini telah datang dari sebagian sahabat, dari ucapan sahabat dan mempunyai hukum marfu'. Dan Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala menyebutkan kesepakatan. Kata beliau, ajma'u ala anna ihram al-mar'ah fi wajhiha. Mereka sepakat bahwa ihramnya perempuan itu pada wajahnya. Pada wajahnya. Nah, jelas ya? Jadi mana ihramnya perempuan pada wajahnya? Wajah itu bukan dari hal yang ditutup ketika dikafani. Ya, tapi bukan artinya wajah dibiarkan dilihat. Ya, bukan artinya wajah dibiarkan dilihat. Sebagaimana di dalam pembahasan haji, perempuan itu tidak boleh menutup wajahnya dengan kain yang bersambung, menutup wajah. Dengan kain yang bersambung untuk apa? Menutup wajahnya pada saat haji. Tapi kalau misalnya ada orang yang bukan mahramnya di sekitarnya, dia boleh menutup wajahnya dengan kain yang tidak bersambung. Jelas ya? Dia menutup wajahnya dengan kain yang tidak bersambung. Ya. Dan ini sama pembahasannya. Ketika dia meninggal pun demikian. Di batasan yang dikafani, wajah tidak ditutup. Tapi apabila ada yang bukan mahramnya di situ, wajahnya tidak ditampakkan. Tapi dia ditutup dengan kain lain. Ditutup dengan kain lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan tentang sifat kafannya ini, jadi beliau hanya menerangkan tentang kafan bahwa menutupi badan. Ini kadar wajibnya. Kadar wajibnya. Dan disebutkan di dalam sebagian hadis, kadar sunnahnya yaitu dikafani dengan 3 baju. 3 kain kafan yang menutupinya. Jelas ya? Jadi yang pertama dililit dengan kain kafan, itu 1 kain. Kemudian dililit dengan kain yang kedua. Kemudian dililit dengan kain yang ketiga. Ini namanya 3 pakaian atau 3 kain yang menutupinya sebagai kafan. Ya. Dan yang benarnya bahwa 3 kain ini ditutupi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan sebagian ahli fikih ada yang menyebutkan bahwa untuk perempuan ada 5 kain. Ada 5 kain ditambah 2 kain yang lainnya. Ya.
sebagai bajunya dan sebagai khimarnya. Kemudian dikafani dengan 3 kain di atasnya. Nah, ini tidak ada riwayat yang kuat di dalam hal ini. Cuman kalau dia masuk di dalam kategori pengkafanan dan dianggap itu lebih menutupi auratnya, tidak ada masalah. Ya, walaupun hukum asalnya apa yang disebutkan oleh Nabi dikafani dengan 3 kain, ini berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Ya, jelas ya? Baik. Ini dalam mengkafani. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan tentang kafan, beliau terangkan tentang sifat salat jenazah. Kata beliau, wasifatu as-salati alaihi. Dan cara mensalati jenazah ya, dan cara mensalati jenazah, kata Syekh rahimahullah, ayyakuma, dia berdiri, fayukabbir, lalu bertakbir, fayaqra al-Fatihah, lalu membaca al-Fatihah, wa yukabbir wa yusalli ala nabi, kemudian takbir dan dia memberi salawat kepada Nabi, wa yukabbir, kemudian takbir, wa yad'u lil mayyit, dan dia berdoa untuk mayyit. Kemudian disebutkan doanya, lalu beliau berkata, wa yukabbir thumma yukabbir wa yusallim, kemudian dia takbir dan memberi salam. Ya. Ini kaifiat salat jenazah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Dan kaifiat ini apa? Ya, dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, minas sunnah, dari sunnah. Kalau sahabat menggunakan kalimat dari sunnah, mempunyai hukum marfu'. Dari sunnah fi salati alal jenazah, pada salat terhadap jenazah, ayaqra'a bi Fatihatil kitab, dia membaca surah Al-Fatihah. Tsumma yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memberi salam atau memberi selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yukhlisu du'a lil mayyit hatta yafraq, kemudian dia mengikhlaskan doa, ya, mengkhususkan doa untuk si mayyit sampai selesai. Wala yaqra illa marratan wahida, dan dia tidak membaca kecuali sekali. Tsumma yusallimu fi nafsihi, kemudian dia salam pada dirinya. Jelas ya? Ini urutan. Jadi kalau kita masuk ke dalam rincian yang disebut oleh Syekh dari sifat salat jenazah, yang pertama seorang itu berdiri. Ya. Seorang berdiri. Nah, dan sepakat para ulama bahwa pada salat jenazah itu hanya ada berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk, tidak ada tasyahud. Itu adalah hal yang disepakati. Jadi dia berdiri, ya, menghadap ke jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, maka menghadapnya kemana? Ke kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, maka menghadap ke pertengahannya, pertengahan dari jenazah. Ya, sebagaimana diterangkan dalam hadits Anas bin Malik. Kalau jenazahnya banyak, maka diurut saja. Yang menjadi ukuran adalah posisi imam. Jelas ya? Posisi imam. Maka jenazah diurut. Dimulai dari laki-laki, diarahkan kepalanya ke arah imam. Kalau ada perempuan, maka diposisikan pertengahannya ke arah imam. Jelas ya? Kalau ada banyak laki-laki, maka diurut saja. 3 laki-laki, kepalanya semuanya sejajar dengan imam. Ya, 3 perempuan, semuanya pertengahannya mengarah ke imam. Jelas ya? Ya, demikian pula kalau ada bayi, maka diletakkan di depan. Ya. Dan diperlakukan sama dengan apa yang telah kita sebutkan. Supaya imamnya satu kali sholat, dia mensolati jenazah itu seluruhnya. Jelas ya? Ini kalau jenazahnya banyak, cukup satu kali sholat untuk seluruhnya. Itu adalah hal yang sudah syah. Tidak harus dia mensolati setiap jenazah disolati. Setiap jenazah disolati. Ya. Baik. Jadi sifat salatnya, imamnya berdiri, lalu bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah. Tidak ada membaca doa istiftah. Tidak membaca doa istiftah. Ya.
hanya membaca Al-Fatihah saja. Tsumma yukabbir, kemudian dia takbir. Ya, setelah takbir Allahu Akbar, dia mengangkat tangannya bersama dengan takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Setelah itu takbir. Dan Syekh di sini tidak menyinggung mengangkat tangan, hanya disinggung apa? Takbirnya saja. Ya, sebab memang tidak syah dari Nabi riwayat hadits yang menyebutkan mengangkat tangan. Hanya syah dari sejumlah sahabat. Ya. Hanya syah dari sejumlah sahabat. Ya, karena itu dipraktek di masa ini dari para ulama kita ada yang menganggap mengangkat tangan seperti Syekh bin Baz dan selainnya. Sebab dianggap itu dari hal yang datang dari sahabat dan tidak ada ketentuan yang menyelisihi mereka. Ya. Kalau Syekh Al-Albani di Ahkamul Janaiz, demikian pula Syekh Mukbil, ya, dan selainnya, mereka menganggap tidak mengangkat tangan sebab tidak ada riwayat yang syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Ya, jadi kadar mengangkat tangan di sini tidak disebut oleh Syekh rahimahullah, hanya disebut takbir saja. Ya, jadi pertama diangkat tangannya Allah Akbar, dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah saja, tidak ada surah. Ya, jelas ya. Setelah itu dia takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian memberikan salawat untuk Nabi. Memberikan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu takbir Allahu Akbar. Lalu membaca doa yang disebutkan di sini oleh Syekh. Bacakan doa. Ya. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, takbir yang keempat. Ya, tidak ada yang dibaca. Setelah takbir, dia salam setelahnya. Jelas ya? Dia melakukan salam. Nah, dan sini Syekh hanya menyebutkan 4 takbir saja. Sebab ini memang yang paling masyhur dalam riwayat salat jenazah. 4 kali takbir. Walaupun sebenarnya boleh takbir 5 kali, boleh 6 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Itu riwayat-riwayat Syah menunjukkannya. Jelas ya? Jadi kalau kadang-kadang dia lakukan 5 kali, ya 7 kali tidak ada masalah. Kadang-kadang dia melakukannya. Ya, dan ingat ya, nggak ada bacaannya. Cuma yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah, yang kedua baca selawat, yang ketiga doa. Yang ketiga berdoa. Ya. Setelah. Yang keempat, yang kelima dan keenam kalau misalnya dia takbir, maka tidak ada bacaan. Takbir saja. Ya. Sekarang kita kembali kepada doa yang dibaca. Kata Syekh, "Tsumma yukabbir", kemudian dia bertakbir. Wa yad'u lil mayyit. Lalu berdoa untuk si mayyit. Bertakbir lalu berdoa untuk si mayyit. Fayaqulu, apa doa yang dibaca? Ya. Nah, ini doa yang namanya salat jenazah. Ya, doa yang dibaca adalah untuk si mayyit. Ya, dia tidak berdoa untuk dirinya secara khusus. Ya, misalnya dia tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukan tempatnya. Jelas ya? Tapi doanya untuk si mayit. Ada doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Syekh di sini sebutkan sebagian dari doa. Di antara yang dituntunkan, dia membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu fa tawaffahu 'alal iman. Iya. Dia berdoa Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang sudah mayit. Ampunilah anak kecil dari kami dan orang-orang yang besarnya. Ampunilah orang yang menyaksikan dan orang yang gaib, orang yang tidak hadir. Ampuni laki-laki kami dan perempuan kami. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan siapa yang kamu wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Wafatkanlah dia di atas keimanan. Ya.
Demikian. Baik. Ini bacaan yang dibaca. Dan di sini Syekh rahimahullah menyebutkan ada kelanjutan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya. Dari doa ini kalau di riwayatnya itu disambung dengan doa yang pertama. Jadi setelah wa tawaffahu 'alal iman, itu ada tambahannya di sebagian riwayat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan pahalanya untuk kami, dan janganlah engkau memfitnah kami setelahnya. Ya. Jadi ini doa yang pertama. Doa yang kedua dia membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi min ad-dunubi kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ya, sampai situ ya doanya sebenarnya. Jelas ya? Dan kalau kelanjutannya di dalam Sahih Muslim ada tambahannya, wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri atau min adabin nar. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan tambahan di sini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini saya sudah sebutkan tadi bahwa tambahan ini di hadits lain, di riwayat lain, bukan di dalam doa yang kedua, tapi di doa yang pertama. Di doa yang pertama. Jelas ya? Dan doa yang kedua ini dari hadits Auf bin Malik riwayat Muslim. Ya, dan perhatikan doa ini, doa yang sangat agung, penuh dengan kebaikan untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi, dan berikanlah afiat untuknya. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat turunnya, maksudnya kuburannya. Wa wassi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, mandikanlah dia dengan air, dengan salju, dan dengan es. Ya. Wa naqqihi minad dunubi. Ya, dan bersihkanlah dia dari dosa, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Nah, sampai situ doanya ya. Di Sahih Muslim, kemudian ada tambahannya di Sahih Muslim disempurnakan, wa abdil daran khairan min darihi. Gantilah dia dengan rumah, negeri yang lebih baik daripada negerinya. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah ke dalam surga. Wa a'idhu min adabil qabri, dan lindungilah dia dari adab kubur. Ya, atau adab neraka, dua riwayat. Jelas ya? Ini doa dibaca oleh Nabi, sahabat yang mengisahkannya, ya, berkata, saya ketika mendengar Nabi berdoa dengan doa ini, ya, maka saya berangan-angan, andai kata saya yang menjadi mayit itu, ya, andai kata saya yang menjadi mayit tersebut. Sebab ini doa-doa yang luar biasa dan kebaikan yang sangat banyak didoakan untuk si mayit. Jelas ya? Baik. Ini kalau yang meninggal adalah mayit laki-laki. Ya, kalau perempuan diganti saja, Allahumma ighfir laha warhamha wa'atiha, diganti dhamirnya. Ya, kalau dia jamak, laki-laki banyak meninggal, maka Allahumma ighfir lahum. Jelas ya? Kalau laki-laki dan perempuan banyak, ya, pakai hum saja, mencakup seluruhnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya. Cuma untuk kalimat yang terakhirnya, wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa azwajan. Nah, kalau tadinya kan zaujan, ini diganti wa azwajan khairan min azwajihim. Jelas ya? Itu saja yang diganti. Ya.
Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in kana saghiran qala ba'da du'a'il am, yaitu kalau mayitnya orang dewasa. Kalau dia orang anak ya, mayitnya anak kecil, ya. Maka setelah doa umum didoakan lagi doa khusus. Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma sakkil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika adzabal jahim. Nah, ini apa namanya? Doa dengan konteks ini ya disebutkan di beberapa riwayat atau di sejumlah buku-buku fikih ya disebutkan tentang hal ini, tapi yang menjadi masalah dia dari sisi sanad ya dengan konteks doa ini tidak syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas ya? Iya. Cuman kalau misalnya seorang membaca doa ini dengan bentuk bacaan hanya sekedar mutlak dalam makna mendoakan tidak ada masalah. Kadang-kadang dia baca. Tapi doa yang pertama itu sebenarnya sudah cukup. Sebab doa yang pertama itu doa untuk anak kecil kami dan orang besar kami. Jadi masuk di dalamnya. Jelas ya? Tapi doa yang ketiga dengan konteks yang disebutkan ini tidak ada di dalam hadits yang sahih. Baik. Summa yukabbir, jadi selesai sudah berkaitan dengan masalah doa. Kemudian dia bertakbir wa yusallim dan melakukan salam. Ya, dan melakukan salam. Nah, jadi setelah takbir dia salam ya terhadap jenazah. Ya, dan salamnya itu hanya sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Nah, hanya sekali. Ya, sebab ini yang syah dari 6 orang sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Ya, jadi hanya salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini terkait dengan masalah salamnya ya. Salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini selesailah salat jenazah. Ya, dan tidak ada doa setelahnya. Biasanya ada orang salat sudah salat jenazah berdiri lagi menghadap kiblat kemudian mendoakan siapa? Mendoakan jenazah. Ya, ini keliru ya. Nah, Nabi tidak melakukannya sebab doa itu sudah ada di dalam salat jenazah. Ya, kalau dia ingin berdoa nanti setelah dikuburkan. Ya, setelah dikuburkan boleh didoakan. Di situ, ya walaupun dia berdiri mendoakannya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, sebagaimana yang akan kita terangkan. Ya, baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya setelah menjelaskan tentang sifat salat jenazah. Syekh menjelaskan keutamaan salat jenazah dan penyaksian penguburan jenazah. Kata beliau rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fi, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang dan 40 orang ini tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Kecuali 40 orang ini akan memberikan syafaat untuk mereka. Atau 40 orang ini akan memberikan syafaat ya di dalam jenazah tersebut, untuk jenazah tersebut. Rawahu Muslim. Nah, ini hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, perhatikan ya hadits ini tentang pentingnya mensalati jenazah, dan ini juga menunjukkan bahwa pentingnya seorang itu hidup di lingkungan orang-orang yang bertauhid. Ya. Orang-orang yang bertauhid.
Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang itu berkawan dengan orang-orang yang bertauhid, agar supaya kalau dia meninggal, yang mensolatinya adalah apa? Orang-orang yang bertauhid. Ya, kapan disolati lebih dari 40 orang yang bertauhid, maka itu menjadi syafaat untuknya. Jelas ya? Sini tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya, dan salat jenazah itu tidak ada ketentuan khusus. Ya, seorang menghadiri salat. Ya, saya heran juga melihat masyarakat. Sebagian ada yang khawatir kalau dia salat jenazah. Ya, bahkan banyak memilih kadang tidak hadir salat. Ya, hanya berada di luar masjid saja. Ini keliru. Ya, keliru. Sebab salat jenazah itu adalah ibadah. Dia adalah ibadah yang disebutkan pahala yang sangat indah untuknya. Dan di antara keutamaannya, hadits berikutnya, waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal jinazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Wa qila mal qiratani? Qala mithlul jabalaini al-'azimaini, muttafaqun alaih. Beliau berkata, siapa yang mempersaksikan jenazah sampai dia disolati, dia menyaksikan jenazah sampai disolati, jadi dia hadir mensolatinya, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiratani, maka ditanyakan kepada beliau, apakah 2 qirat itu? Maka dikatakan qirat itu mithlu al-jabalaini al-'azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah, ini hadis ketika didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, keutamaannya, beliau berkata, sungguh telah banyak qirat-qirat yang kita telantarkan. Jelas ya? Nah, maka mensolati jenazah itu adalah hal yang disyariatkan, disunnahkan, dan dia dari ibadah yang sangat agung. Ya, dari ibadah yang agung. Ya, di sebagian negeri tempat melakukan salat jenazah itu dikhususkan, ada masjid-masjid tertentu memang menerima penyelenggaraan jenazah. Ya, dan disolatkan jenazah. Jadi kalau ada orang yang ingin melakukan salat jenazah, dia sisa mendatangi masjid-masjid tersebut. Ya, maka dia akan dapati jenazah, ya, disolati di situ. Jelas ya? Dan ini mempermudah sebenarnya bagi kaum muslimin yang ingin menghadiri salat jenazah. Ya, dan ini juga mempermudah bagi si mayit agar supaya dia disolati oleh banyak orang. Jelas ya? Disolati oleh banyak orang. Ya, berbeda kita di di negeri kita ini tidak ada ketentuan seperti itu. Mau salat ya salat saja. Ya, kadang tidak di masjid juga, tapi tempatnya disolati di rumah. Ya, jelas ya? Padahal dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat jenazah itu ya dilakukan di masjid. Sebab Nabi mensolati 2 sahabat di masjid dalam hadits riwayat Muslim. Kalau tidak di masjid, ada tempat yang kedua di tanah lapang. Ya, disolati di situ. Agar supaya menjadi tempat berkumpulnya manusia. Ya, mereka melihat jenazah dan mensolatinya. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi ini mungkin adalah ke depan dari hal yang bagus saya kira, kalau misalnya ya kawan-kawan kita ada mempunyai masjid dan mereka mengkhususkan masjid tersebut ada penyelenggaraan jenazah. Ya, dan ini adalah hal yang bagus. Ya, mereka membantu masyarakat untuk menyelenggarakan jenazah sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian masjid tersebut dikenal kalau ada jenazah disolati di situ, sehingga manusia siapa yang ingin sholat jenazah dia datang saja ke masjid tersebut. Ya, walaupun tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah ini adalah hal yang bagus. Ya, perlu ada yang mencontohkannya agar supaya ya diikuti bagian lainnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan tentang beberapa keutamaan sholat jenazah dan menguburkan, sini pembahasan yang ke-7, beberapa larangan dalam penguburan. Ya.
jadi setelah dikuburkan, ya, disinggung beberapa larangan. Syekh di sini tidak menerangkan bagaimana bentuk penguburannya. Sebab biasanya penguburan itu dimaklumi cara menguburkan. Ya, walaupun di dalam masalah penguburan hanya perlu dijelaskan bahwa kalau dilahat itu lebih bagus daripada hanya sekedar digali saja. Ya, dengan lahat lebih bagus daripada asyaq di dalam penguburan. Jelasnya? Baik. Kemudian ketika dikuburkan, ya jarak dikuburkannya ke dalam itu adalah jarak yang jasadnya menjadi aman. Ya, jasadnya menjadi aman. Ya, dia tidak bisa digali oleh binatang buas dan jasad itu aman di situ. Ya, ini jarak ketika dikuburkannya dan di penguburannya dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang menguburkannya yang turun ke bawah, menguburkannya itu bukan orang yang melakukan hubungan di malam hari. Ya, jelas ya. Ini dari etika-etika dalam penguburan. Dan di sini Syekh hanya menyinggung hal-hal yang dilarang di sekitar kuburan. Kata beliau rahimahullah, beliau bawakan haditsnya, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujaffafa al-qabru wa ayyuqa'ada alaihi wa ayyubna alaihi, rawahu Muslimun. Kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya kuburan itu untuk ditajsis, untuk dikapuri. Ini larangan yang pertama, tidak boleh mengapuri kuburan. Kemudian yang kedua, dan dilarang duduk di atasnya. Dilarang duduk di atasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyubna alaihi, dan dilarang membangunnya. Rawahu Muslim. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kuburan tidak boleh dikapuri, ya, dihiasi. Ya, sebab kuburan itu adalah hal yang mendekatkan atau mengingatkan seorang kepada apa? Kepada akhirat. Mengingatkan seorang kepada akhirat. Ya, kemudian kuburan tidak boleh diduduki. Ya, ini dari etika yang patut dijaga. Ya, tidak seperti sekarang ini dari sejumlah kaum muslimin. Ya, kita lihat pekuburan di tengah kota. Ya, kadang pekuburan itu menjadi tempat tidur siang. Ya, oleh sebagian orang. Ya, dan ada yang naudzubillah di bulan Ramadan, ya, kadang main domino di atas kuburan. Ya. Dan ini dari perkara yang sangat mungkar. Ya. Yang hendaknya dihindari. Kuburan bukan dibangun untuk hal itu. Ini juga akibat karena kuburan itu terlalu cantik dibangunnya. Ya, ditehel. Ya, akhirnya orang tertarik untuk tidur di situ. Ya. Jelas ya? Jadi perkara-perkara yang keluar dari sunnah ini membawa kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, terus nggak boleh dibangun. Tidak boleh dibangun. Ya. Bentuk membangunnya apakah diberikan tembok, dinding, ya, atau yang semisal dengan itu. Ya, kalau kuburannya sendiri, ya, dia tentunya lebih tinggi daripada tanah. Ya, supaya dia tahu bahwa ini kuburan. Ya, kalau dia rata dengan tanah, orang tidak tahu bahwa di situ ada kuburan, tapi ditinggikan. Ya, dan tingginya tidak boleh lewat dari sejengkal. Ya. Nah, dan untuk ketinggian ini kalau diletakkan batu kerikil di atasnya, misalnya untuk menjaga jangan sampai kena hujan tanahnya longsor ke bawah, itu tidak apa-apa. Ya, demikian pula kalau diberikan batu-batu di sekitar kuburannya sehingga kalau kena hujan tanahnya tertahan, ini juga tidak ada masalah. Sebab itu tidak masuk dalam kategori membangun. Ya. Demikian pula kadang kita lihat sebagian masyarakat ada yang menempelnya dengan papan. Ya, ditempel dengan papan. Ya, sebatas papan sejengkal saja itu tidak ada masalah. Ya, yang jelas jangan masuk dalam bentuk membangun. Kalau ditempel dengan papan itu enggak apa-apa, sebab menahan tanah jangan dia keluar ketika kena hujan. Ya, dan ini menjaga kemaslahatan kubur. Ya, kemudian untuk batas kuburannya
boleh diberikan tanda batu, ya, atau yang semisal dengannya di kepala dan di kakinya, supaya diketahui bahwa ini adalah apa? Tanda mayit yang dikubur di bawah. Jelas ya, tanda mayit yang dikubur di bawah. Sampai sini hingga sini. Jadi ada jaraknya. Supaya jangan digali ulang. Atau bagi siapa yang menggalinya, ya dia akan tahu bahwa di sini ada mayit yang sudah dikuburkan. Ya, sebab kuburan itu boleh digali kembali dan dimasukkan lagi orang, ditumpuk di atasnya. Boleh saja. Ya. Sebab di dalam penguburan tidak harus satu liang lahat untuk satu orang saja. Mungkin bisa 2 orang, mungkin bisa 5 orang. Mungkin 10 orang kalau memang itu memungkinkan. Jelas ya? Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan beberapa etika setelah penguburan. Kata beliau, "Wa kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi." Dan adalah Nabi kalau selesai dari menguburkan mayit, maka beliau berhenti di atasnya. Waqala, dan beliau berkata, "Istaghfiru li akhikum." Ya, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Was'alu lahu tatsbita, dan mintalah untuknya agar supaya dia dikokohkan. Fa innahu al-ana yus'al. Sungguhnya dia sekarang ini sedang ditanyai. Dia sekarang ini sedang ditanyai. Nah, iya. Jelas ya? Maka adanya seorang berdiri setelah dikuburkan, kemudian mengingatkan supaya mendoakan orang yang si mayit ini didoakan, dan boleh seorang di situ berdiri kemudian mendoakan untuk si mayit, tidak ada masalah insyaallah taala. Sebab Nabi memerintah memang, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tatsbit." Ya, mintakanlah ini agar supaya didoakan untuk si mayit. Didoakan untuk si mayit. Nah, agar supaya dia dikokohkan. Dia sekarang sedang ditanya oleh para malaikat. Ya. Dan malaikat itu mendatangi mayit awal kali selesai dikubur. Ya. Maka malaikat sudah datang untuk bertanya. Ya, dan suara-suara terompah orang yang mengantarnya masih kedengaran. Jelas ya? Masih kedengaran. Maka dimintakan untuk dia at-tatsbit supaya dikokohkan, dimohonkan ampun. Ya, untuk saudara kalian. Ya. Nah, ini semua penguburan ini memang kalau dilakukan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang mengetahui hukum, maka sangat bermanfaat sekali bagi si mayit. Sangat bermanfaat bagi si mayit. Nah, baik. Kemudian kadang boleh seorang memberikan nasihat. Ya, setelah penguburan ada nasihat, ya, yang mengingatkan akan hari akhirat, dan juga mungkin bisa diberi nasihat untuk keluarganya agar supaya bersabar, ya. Nah, dan nasihat ini bukan keharusan, sebab Nabi SAW kadang melakukannya. Dan di dalam sebuah riwayat juga Al-Khulafa Ar-Rasyidun melakukan hal tersebut. Ya. Dalam sebuah hadits dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berdiri di depan kuburan, kemudian beliau menangis hingga air mata beliau membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau menyebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Limisli hada fa'iddu." Untuk hal yang semisal dengan ini, hendaknya kalian bersiap. Ya. Kemudian setelah menjelaskan tentang etika setelah penguburan, ya, beliau menjelaskan di sini tentang hukum ta'ziyah. Kata beliau, "Wa istahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit." Ya, dan disunnahkan untuk memberikan ta'ziyah kepada orang yang kena musibah dengan adanya mayit, keluarganya yang meninggal. Nah, sini beliau terangkan tentang disunnahkannya ta'ziyah. Ta'ziyah itu, ya, artinya dia membesarkan hati orang yang mendapatkan musibah, orang yang ditinggal oleh si mayit. Dia menghiburnya, ya, dan menganjurkannya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ta'ziyah. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan ta'ziyah.
Ya, takziah itu bukan acara kumpul-kumpul, ya makan-makan, ya jelas ya. Tapi yang dimaksudkan dengan takziah adalah menghibur si mayit atau orang yang ditinggal oleh si mayit, ya keluarganya. Ya, jadi kalau bentuk takziahnya, ya seorang datang kemudian mendoakan kebaikan untuk keluarganya, lalu menghiburnya, memberikan nasihat, membesarkan jiwanya. Di antara hal yang dilakukan juga oleh Nabi, ya Nabi memerintah para sahabat untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, dibuatkan makanan sebab kadang mereka sibuk dengan kesedihan mereka ketika dibawakan hal yang mereka memakannya, maka ini akan menjadi hiburan bagi mereka dan akan meringankan kesedihan mereka. Ya, dan ini berbeda ya dengan keadaan sekarang ini. Ya, kalau ada yang meninggal, itu luar biasa. Ya, urusan keluarganya, membuat acara takziah, ya, bikin pesta takziah. Ya, jelas ya. Nah, cara makan, ya, dan kadang yang menjadi masalah, ya keluarganya yang menanggung, dia harus menyiapkan apa acaranya, dia harus mengeluarkan biaya, bahkan kadang ada yang berhutang. Ya, dan ini dari perkara yang keliru. Ya, dari perkara yang keliru. Bukan itu yang dimaksud dengan takziah. Bahkan hal yang seperti itu adalah hal yang jelek. Dihitung sebagai an-niyaha, dihitung sebagai meraung terhadap mayit, dan dianggap sebagai perkara jahiliyah oleh Rasulullah SAW. Dan telah syah dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami menghitung berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah mayit dikubur, itu dihitung dari an-niyahah, dihitung dari meraung-raung yang dilarang dari perkara jahiliyah. Jelas ya? Ini dari perkara yang hendaknya diingat. Ya, dari perkara yang hendaknya diingat. Ya, adapun masalah memberikan ceramah di takziah, juga kadang dihadapkan sebagian dari ikhwah kita untuk hal tersebut. Maka ini masalahnya dilihat di beberapa sudut. Ya, sudut yang pertama, dilihat apabila yang dikumpulkan itu adalah keluarganya semua, kemudian diberikan ceramah untuk mereka dinasihatkan, maka ini masuk dalam bentuk takziah yang disyariatkan. Ya, bentuk takziah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, kalau dia bentuk ceramah di sudut yang kedua, kalau kita seorang mengadakan ceramah karena menggunakan orang-orang yang berkumpul, sebab biasanya di keadaan masyarakat yang melakukan kekeliruan, mereka berkumpul bikin acara rame-rame. Ya, daripada acara rame-rame ini ya terarah kepada suatu hal yang lebih mungkar, ya maka diarahkan kepada hal yang baik, itu lebih bagus. Ada yang memberi ceramah mengingatkan mereka, itu lebih baik. Jelas ya? Itu lebih baik. Dan ini tidak ada masalah insyaallah taala kalau digunakan agar supaya diarahkan mereka kepada hal yang lebih baik. Nah, ini yang terkait dengan masalah takziah atau ceramah takziah. Baik, sekiranya ini cukup untuk pembahasan takziah. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, hukum tentang menangisi mayit. Ini pembahasan yang ke-10. Kata Syekh rahimahullah, wa bakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mayyit wa qala innaka rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangisi al-mayyit. Pernah beliau menangis terhadap mayit, dan beliau berkata itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Ya. Tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis itu adalah hal yang ma'ruf di kisah meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya. Maka ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia berkata, engkau menangis padahal engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata, wahai Ibnu Auf, innaha rahmah. Dia adalah rahmat. Dia adalah rahmat. Setelah itu Nabi berkata, innal ayna la tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya mata itu
menangis, hati sangat sedih. Ya, namun kami tidak berucap kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sangatlah sedih. Jelas ya, sangatlah sedih. Baik. Ini menunjukkan bahwa tangisan itu boleh saja. Ya, namanya manusia punya tabiat. Dia menangis, ya, sedih dengan apa yang menimpanya, terharu. Ya, itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa dari tabiat manusia. Tapi yang tidak biasa itu kalau dia meraung-raung, teriak-teriak, ya, atau ada panduan suara untuk menangis. Ya. Ini yang tidak biasa. Karena itu Syekh di sini mengingatkan, ya, apa tangisan yang boleh dan apa yang tidak boleh. Beliau bawakan hadits berikutnya, kata beliau, ma'annahu la'ana an-na'iha wal mustami'ah. Ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang an-na'iha. An-na'iha itu yang meraung-raung ketika dia meninggal. Ya. Nah, wal mustami'ah, dan orang yang mendengarkannya. Dan orang yang mendengarkannya. Ya, jelas ya? Baik. Tentang masalah orang yang mendengarkannya, ya. Tentang masalah orang yang mendengarkannya, ini ada riwayat, tapi haditsnya lemah. Ya, kalau yang meraung-raungnya, haditsnya di dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, ya tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Ya, perempuan yang naihah, yang meraung-raung itu, kalau dia tidak bertobat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dia memakai sirban, ya, dari timah, pakaian dari timah, dan memakai baju atas dari jarab, dari kurap. Ya. Ini ancaman yang sangat besar dan menunjukkan bahwa orang yang meraung-raung itu adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Ya, kalau dia tidak bertobat sebelum matinya. Jelas ya? Nah, dan meraung-raung ini dari perkara jahiliyah. Dari perkara jahiliyah. Ya. Adapun orang yang mendengarkannya, ya, ini orang yang mendengarkan dirinci ya. Maksudnya kalau dia mendengarkan adalah orang yang datang khusus meramaikan, mendengarkan. Ya, maka ini masuk di dalam perbuatan dosa, kebersyirikan di dalamnya. Tapi kalau dia mendengarkan dalam artian dia berada di sekitar situ, keluarganya meraung-raung, dia tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Tidak mungkin dia tutup telinganya, kan begitu. Ya. Kalau dia mendengar dalam posisi yang seperti ini, tidak ada masalah. Bukan itu yang dimaksud di sini oleh Syekh rahimahullah. Jelas ya? Ya. Maka yang menjadi patokan di sini adanya perbuatan yang menunjukkan dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau menunjukkan hal yang keluar dari kebiasaan, ini adalah hal yang dilarang ya, ketika ada orang yang meninggal. Nah, kemudian beliau berkata, wa qala zurul qubur. Ini tentang syariat dan beberapa etika ziarah kuburan. Ini pembahasan yang ke-11. Syekh berkata wa zurul qubur. Baik, beliau berkata qala dan Nabi bersabda, zurul qubur fa innaha tudakkirul akhirah atau tudakkiru bil akhirah. Rawahu Muslim. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berziarahlah kalian ke kuburan. Sebab kuburan itu mengingatkan akhirat. Mengingatkan akhirat. Rawahu Muslim. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jelas ya? Baik. Jadi hadits ini dibawakan oleh Syekh di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa berziarah ke kuburan itu adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Dan salah satu manfaatnya adalah untuk mengingatkan akhirat. Untuk mengingatkan akhirat. Cuma ziarah ke kuburan ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan tidak disyariatkan untuk berziarah ke kuburan.
tidak disyariatkan untuk berziarah ke kuburan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana zairatil kubur. Beliau melaknat para perempuan yang berziarah ke kuburan. Iya. Apakah seluruh perempuan dilarang berziarah ke kuburan? Atau yang dilarang adalah orang yang terus-menerus terlalu banyak berziarah? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama kita ada yang mengatakan bahwa ziarah bagi perempuan itu kalau dia terus-menerus. Tapi kalau kadang-kadang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya, mereka berdalilkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berziarah ke kuburan. Ya. Dan ada sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Jelas ya? Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan perempuan sama sekali tidak boleh berziarah ke kuburan. Ya, adapun perbuatan Aisyah itu adalah ijtihad sahabat. Ya, dan bertentangan dengan nas hadits Nabi. Hadits Nabi lebih didahulukan. Ya, dan pendapat kedua ini yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita seperti Syekh Shalal Fauzan dan lain-lainnya. Ya. Dan itu insyaallah taala lebih dekat. Sebab ini pintu kalau dibuka, ya, bolehnya perempuan berziarah ke kuburan ini akan menyeret ke dalam hal-hal yang kadang dicela di dalam syariat. Ya. Maka bagi perempuan tidak boleh sama sekali berziarah ke kuburan. Ini hanya untuk laki-laki. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau menjelaskan, masih melanjutkan beberapa etika. Kata beliau, "Wayam bagi liman zaraha ayaqul," dan sepantasnya bagi siapa yang berziarah ke kuburan, dia berkata, "Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah." Ya. Ini kumpulan doa ya semuanya. Ya, dikumpulkan oleh Syekh dari beberapa riwayat. Jadi dia berkata Assalamualaikum ketika dia masuk ke kuburan. Dia berkata Assalamualaikum ahla dara qaumin mu'minin. Selamat untuk kalian wahai negeri kaum mukminin. Ya, ini menunjukkan bahwa pekuburan itu tidak boleh dicampur antara pekuburan muslimin dan kaum kafir. Ya, sebab dari syariat doanya saja, doa itu hanya dikhususkan untuk siapa? Kaum mukminin. Ya. Jelas ya? Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan sungguhnya kami insyaallah akan menjumpai kalian. Ya. Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang telah terdahulu dari kalian dan orang yang akan datang dari mayit-mayit yang segera menyusul. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian afiat. Ya. Afiat bisa diartikan keselamatan. Ya. Keselamatan dalam jasad, agama, ya, dan selainnya. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah engkau haramkan pahala itu untuk kami. Wala taftinna ba'dahum. Dan janganlah engkau fitnah kami setelah mereka. Waghfir lana wa lahum. Ampunilah kami dan mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon untuk kami dan untuk kalian afiat. Ya. Baik. Ini doa yang dibaca bagi siapa yang mendatangi kuburan dan berziarah. Ya. Dan itu mengingatkan kepada hari akhirat. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang ke-12. Apakah amalan orang yang hidup bisa sampai kepada mayit? Sini Syekh rahimahullah berkata, "Wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin
nafa'ahu dzalika wallahu a'lam. Ya. Kata Syekh rahimahullah, adapun ya, kata beliau, setiap kurbah, setiap ketaatan yang dia kerjakan dan dia jadikan pahalanya untuk orang yang hidup atau orang yang mati dari muslim, maka itu akan bermanfaat baginya. Ini pendapat Syekh rahimahullah. Ya, bahwa ketaatan itu kalau dilakukan dan dia peruntukkan ketaatan itu untuk orang yang hidup atau orang yang sudah mati, itu akan bermanfaat, akan sampai kepadanya. Akan sampai kepadanya. Ya, dan ini pendapat Syekh rahimahullah. Ya, dan telah ada sebelumnya dari beberapa ulama di kalangan ulama terdahulu yang berpendapat seperti pendapat Syekh di sini. Ya. Namun yang benarnya di dalam masalah ini bahwa amalan itu tidak ada yang sampai kepada mayit kecuali apa yang diterangkan oleh dalil. Mungkin untuk sampai. Bisa sampai. Ya, sebab asalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada amalan bagi seorang manusia kecuali apa yang dia upayakan. Ini hukum dasarnya. Ya, kecuali kalau dalil menunjukkan sampai, baru kita katakan sampai. Seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min salat. Shadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bih wa waladin salih yad'u lah." Apabila manusia meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh mendoakan untuknya. Ya. Karena 3 hal ini disebut dalam hadis, maka kita perkecualikan. Jelas ya? Demikian pula dari hadis-hadis yang lain yang menunjukkan amalan salih yang sampai kepada mayit, kalau dilakukan sedekah untuknya, juga sampai untuk mayit. Dilakukan haji untuknya, sampai juga untuk mayit. Umrah. Ya, jelas ya? Umrah untuknya. Ya. Demikian pula kalau mayit ini dia mengajarkan ilmu, disampaikan ilmunya. Ya, apa yang dia tulis dari buku disampaikan, ini adalah hal yang sampai kepadanya. Sebab dari amalannya. Jelas ya? Adapun menghadiahkan pahala sholat, dia baca Quran, dia hadiahkan pahalanya untuk mayit. Ya. Atau dia puasa sunnah, dia hadiahkan pahalanya untuk mayit. Maka ini tidak ada dasar dalil yang menunjukkannya. Jelas ya? Maka yang disyariatkan adalah meninggalkan hal yang seperti ini. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya. Nah, jadi ini kesimpulan di dalam pembahasan ini. Dan ini termasuk pembahasan yang banyak dibicarakan. Di dalam pembahasan jenazah. Ya, dan ini ada manusia di dalam masalah ini 2 macam. Ada yang berlebihan dan ada yang menyepelekan. Ya, kita lihat dari orang yang terlalu berlebihan dalam hal ini. Ya, semua perkara, ya, dikaitkan dengan si mayit. Dikaitkan dengan si mayit. Ya, sehingga ada apa-apa misalnya pembangunan masjid, ada yang menyumbang semen sekian. Ya, siapa yang menyumbang? Almarhum fulan bin fulan. Ya. Jelas ya? Nah, ini adalah hal yang keliru. Ya. Walaupun sedekah itu kalau misalnya ada yang mensedekahkan untuk dia, itu sampai. Kalau ada yang mensedekahkan untuk dia, tapi dengan cara yang seperti ini adalah hal yang berlebihan. Ya. Demikian pula seperti yang kita lihat dari kebiasaan, kalau ada orang yang meninggal, ada khataman 30 juz, berapa orang yang membaca dihadiahkan untuk siapa? Untuk mayit. Ya, ini juga adalah hal yang tidak disyariatkan. Nah, sebab tidak dalil yang menunjukkan bahwa hal itu sampai untuk si mayit. Baik, selesai ya pembahasan tentang sholat jenazah. Ya, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Ya, dalam pembahasan jenazah dimasukkan di akhir salat. Kenapa? Karena ada terkait dengan masalah salat jenazahnya. Ada terkait dengan salat jenazahnya. Makanya diletakkan di situ. Ya, setelah selesai kita di pembahasan salat, Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan zakat. Sebab zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Ya, rukun yang ketiga dari rukun Islam. Nah, baik. Kata beliau rahimahullahu taala, Kitabuz Zakah. Kitab Az-Zakah, kitab tentang zakat. Ya. Zakat secara bahasa adalah bermakna an-nama wa ziyadah. Berkembang dan bertambah. Berkembang dan bertambah. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua juga bisa bermakna as-salah. Hal yang baik. Hal yang baik atau hal yang diperbaiki. Ya, seperti firman Allah, fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Ya. Zakatan wa aqraba ruhma. Maka kami menghendaki kedua orang tuanya. Ya, ini tentang kisah anak yang dibunuh oleh siapa? Nabi Khidir, karena perintah Allah. Ya. Allah menghendaki kedua orang tuanya diganti dengan anak yang lebih baik daripada dia. Khairan minhu zakatan. Disebut zakah. Yang lebih zakah daripada dia. Yang lebih salih, lebih baik daripada anak itu. Ya, ini mana yang kedua ya. Zakat bermakna kesalihan. Kemudian yang ketiga, zakat bisa bermakna hal yang mensucikan. Bisa bermakna pensucian. Dari kata tathhir. Ya. Nah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka yang mensucikan mereka dan mentazkiyah mereka. Ya. Dan ini dari kata tazkiyah, mensucikan, ini bermakna apa tazkiyah di sini bermakna mensucikannya. Bermakna mensucikannya. Dan mana-mana dari sisi bahasa di penggunaan zakat ini mempunyai keterkaitan dengan hakikat dari zakat. Sebab zakat itu mensucikan harta. Ya, mensucikan pemilik harta dan mensucikan hartanya. Kemudian zakat itu memperbaiki pemilik harta dan memperbaiki harta. Dan zakat itu menambah keimanan pemilik harta, kebaikan untuk pemilik harta, dan juga menambah harta itu. Menambah harta itu. Jelas ya? Jadi ini punya keterkaitan dari sisi bahasa dan hakikat dari zakat tersebut. Iya. Adapun secara istilah, zakat adalah haqqun wajibun atau haqqun yajibu fi amwalin makhsusah ala wajhin makhsus. Ya. Zakat adalah sebuah hak yang diwajibkan pada harta-harta khusus, harta-harta tertentu dengan bentuk yang khusus, bentuk yang tertentu. Ya. Sebab harta yang diwajibkan padanya zakat itu harta yang telah ditentukan. Dan cara mengeluarkan zakat itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Inilah yang akan dibahas di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, di pendahuluan untuk masuk ke dalam pembahasan beliau menjelaskan dua perkara. Yang pertama beliau terangkan tentang syarat-syarat kewajiban zakat. Yang kedua beliau terangkan tentang jenis harta yang terkena kewajiban zakat. Ya, adapun pembahasan yang pertama tentang syarat-syarat kewajiban zakat, kata beliau, wahiyya wajibatun ala, dan zakat ini wajib atas, ini beliau akan sebutkan di sini syarat-syarat kewajiban zakat. Iya.
Apa syarat kewajiban zakat? Yang pertama adalah, kata Syekh, ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Jadi ini syarat yang pertama, disyaratkan keislaman. Adapun kafir tidak diterima darinya zakat. Kafir asli maupun kafir yang murtad tidak diterima darinya, sebab zakat itu adalah pensuci. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan. Ya. Dan ini tidak bermanfaat bagi orang yang kafir yang najis. Sudah dikatakan innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu najis. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama adalah keislaman, dia adalah muslim. Syarat yang kedua, kata beliau, hurrin. Dialah seorang yang hur, yang bebas, bukan budak. Ya. Sebab budak itu hartanya bukan miliknya. Tapi harta budak adalah milik siapa? Milik tuannya. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man ba'a abadan lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ay yashtaritahu al-mubta'. Siapa yang menjual seorang budak dan budak ini punya harta, maka hartanya bagi siapa yang menjualnya, kecuali kalau disyaratkan oleh si pembeli. Misalnya si pembeli berkata, saya beli budak ini tapi dengan syarat seluruh hartanya milik saya. Nah, itu baru milik pembeli. Ya, tapi kalau tidak disyaratkan, asalnya harta dari budak adalah milik siapa? Milik bekas tuannya. Iya, jelas ya? Maka di sini nampak bahwa budak tidak memiliki harta. Kalau dia tidak memiliki harta, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Syekh rahimahullah, malaka nisaban. Dia memiliki nisab. Ya, syarat yang kedua atau yang ketiga. Harus ada nisabnya. Ya, dia memiliki jumlah nisab. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nisab itu laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah. Tidak ada di bawah 5 ausuk sadaqah. Jadi disebutkan nisab. Ya. Demikian pula tentang emas dan perak, ya disebutkan juga nisabnya. Ya, tentang apa namanya? Hewan ternak disebutkan nisabnya. Ya, maka ada ketentuan nisab. Ada ketentuan nisab. Dan nisab itu artinya, ya, nisab artinya adalah kadar yang diwajibkan zakat pada kadar tersebut. Itu yang dimaksud dengan nisab. Jadi kalau misalnya emas, ya, kadar wajibnya dikeluarkan pada emas adalah 20 dinar. 20 dinar itu senilai dengan 85 gram emas sekarang ini. Jadi nisabnya 85 gram. Kalau harta mencapai 85 gram emas, itu telah sampai nisab. Ya, kalau perak 200 dirham. Ya, yang sekarang ini kalau ditimbang dengan gram, 595 gram. Jelas ya? Untuk kambing, nisabnya yang paling sedikit 40. Ya, 40. Demikian pula unta, ada ketentuannya. Kalau 5 berapa dikeluarkan? 10, 15, 20. Kalau sudah sampai 25 apa yang dikeluarkan? Ya, demikian pula sapi. Kalau sudah sampai 30. Kalau dia 40 apa yang dikeluarkan? Dan seterusnya, ini sampai nisab namanya. Ya, jelas ya? Nisabnya. Jadi syarat yang ketiga, dia memiliki nisab. Adapun orang yang punya harta tapi tidak sampai nisab, di bawah nisab, tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Kemudian syarat yang keempat dari syarat kewajiban zakat. Ya, di sini tidak disebut oleh Syekh ya, cuma saya tambahkan syarat yang keempat. Ya. Apa? Kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang telah tetap. Kepemilikannya adalah kepemilikan yang telah tetap. Ya.
Adapun kepemilikan yang belum tetap, itu tidak ada kewajiban zakat. Sebab sesuatu yang tidak tetap mungkin saja hilang. Karena dia mungkin hilang maka tidak ada zakatnya. Ya. Diberi contoh di sini oleh para ulama seperti sewaan, upah sewaan. Jelas ya? Sekarang kalau misalnya saya menyewakan rumah, ya, sewakan rumah selama setahun, jumlahnya sampai nisab. Ya, tapi namanya sewaan. Kalau misalnya orang yang menyewa ini atau rumah yang saya sewakan rubuh misalnya, ya, maka saya harus kembalikan uang orang yang menyewa. Jelas? Jadi uang yang saya sudah pegang ini belum tetap namanya. Belum tetap. Maka dia belum ada kewajiban zakat. Iya. Jelas ya? Contoh lain, di dalam persyarikatan misalnya, seorang bersyarikat atas usaha. Dan usaha ini jadi telah diprediksi keuntungan. Ya, ini sekian persen, sana sekian persen. Jelas ya? Jadi prediksi keuntungan ada. Dari prediksi sudah ditentukan bahwa dia dapat nilai sampai nisab. Tapi karena namanya keuntungan belum tentu, belum tetap. Ya, dalam usaha ini apakah keuntungan itu dia dapatkan setelah itu? Kemudian setelah dia dapatkan keuntungan, apakah tidak ada beban-beban yang harus dia bayar kalau terjadi kerugian? Jelas ya? Maka hal yang seperti ini dianggap belum tetap. Ya. Demikian pula di antara hal yang belum tetap juga adalah tentang hutangnya al-mukatabah. Dan ini di pembahasan masalah budak ya. Baik, saya nggak perlu terangkan kayak masalah ini. Ya, cukup 2 contoh itu saya terangkan. Baik, jelas ya? Jadi ini syarat yang ketiga atau syarat yang keempat, disyaratkan kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang sudah tetap. Ya. Nah, ya mungkin di sini muncul pertanyaan. Andai kata misalnya seperti uang sewaan tadi. Uang sewaan belum tetap, tapi setelah berlalu setahun, ya berarti uang yang dipegang sudah apa? Sudah tetap. Sekarang dikeluarkan zakatnya atau tidak? Hah? Jawabannya kalau sudah berlalu setahun baru dia pegang. Berarti baru dihitung di situ. 1 tahunnya. Harus dia pegang lagi selama setahun. Ya, berjalan setahun dia pegang baru dia keluarkan zakat. Nah, baik, syarat yang kelima di sini disebutkan oleh Syekh tentang al-haul. Harus berputar setahun. Ya, telah berlalu 1 tahun. Kata beliau, wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Dan tidak ada zakat pada harta sampai berputar padanya al-haul. Maksudnya berputar padanya al-haul, telah genap harta itu dia pegang selama 1 tahun. Ya. Ini syarat yang kelima. Dan syarat yang kelima ini berdasarkan sejumlah hadits yang insyaallah dikuatkan dari seluruh jalannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul." Tidak ada pada harta itu zakat sampai berputar padanya haul, 1 kali putaran, atau 1 tahun, berputar padanya 1 tahun. Dia pegang selama 1 tahun. Jadi ini disyaratkan al-haul, disyaratkan berputar 1 tahun. Ya. Namun syarat berputar 1 tahun ini diperkecualikan padanya beberapa bentuk harta. Jadi dia syarat berlaku umum, tapi ada yang diperkecualikan. Apa yang diperkecualikan? Syekh terangkan, illa, kecuali al-kharija minal ard. Yang pertama, kecuali yang keluar dari bumi. Ya, maksudnya hasil bumi. Ya. Sebab hasil bumi itu tidak diukur dengan setahun, tapi diukur ketika panen. Diukur ketika panen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yauma hasadi." Dan keluarkanlah haknya ketika dipanen. Jelas ya? Jadi karena dikeluarkan ketika dipanen, maka dia tidak disyaratkan setahun. Kalau dia panen 3 bulan, ya, 3 bulan dikeluarkan. Setelah dia terima, dia panen. Kalau dia panen 6 bulan, 6 bulan dikeluarkan.
Dia panen 2 tahun misalnya baru dia panen, maka 2 tahun dia keluarkan. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama yang diperkecualikan. Tidak disyaratkan padanya berputar setahun. Kemudian yang kedua, yang diperkecualikan yang kedua, Syekh terangkan di sini. Kata beliau, "Wa ma kana tabi'an lil asl." Ya, dan apa yang ikut kepada asalnya. Apa yang ikut kepada asalnya. Ya. Jelas ya? Sesuatu yang ikut kepada asalnya. Ya, dan sesuatu yang ikut pada asalnya ini pada 2 pembahasan. Yang pertama pada perkembangbiakan dari hewan ternak. Itu yang pertama. Dan yang kedua pada keuntungan perdagangan. Karena itu dikasih contoh di sini oleh Syekh, karena ma'in nisab, seperti berkembangnya nisab. Maksudnya di sini nisab hewan ternak. Jelas ya? Nisab hewan ternak. Ya. Sekarang misalnya ada yang punya hewan ternak. Ya. Dia punya kambing misalnya 40 ekor. Ya. Si A misalnya beli kambing di awal tahun di Muharram 40 ekor. Dia beli kambing. Jelas ya? Semuanya kambing betina. Ya. Kemudian ya, berjalan 7 bulan, ya semua kambingnya melahirkan. Ya. Semua kambingnya melahirkan 2 ekor. Kecuali 1 ekor kambing melahirkan 3. Ya. Jelas ya? Ya sekarang berapa semua jumlah kambingnya? 121. Ya kan? Nah, nisab kalau kambing 40 sampai 120 itu dikeluarkan 1 ekor kambing. 121 sampai 200 itu dikeluarkan berapa? 2 ekor. Ya. Jelas ya? Sekarang dihitung mana? Kalau dihitung kepada asalnya berapa? 40 berarti 1 ekor kambing. Ya. Jelas ya? Ini setelah 7 bulan baru lahir 81 ekor. Ya. Tapi di sini disebut bahwa karena dia adalah hasil dari 40 maka 81 ini ikut kepada asalnya. Jadi dia nisabnya dihitung dari bulan Muharram, bukan dihitung dari awal lahirnya, bulan 7, tidak. Tapi dihitung dari bulan apa? Muharramnya. Jelas ya? Ini yang pertama. Pada perkembangbiakan hewan ternak. Kemudian yang kedua pada keuntungan perdagangan. Iya. Misalnya ada orang yang berdagang, ya, berniaga dengan modal misalnya 100 juta pada awal tahun di bulan Muharram. Ya. Kemudian berjalan 4 bulan, masya Allah, ya, dia untung lagi 100 juta. Berjalan lagi 4 bulan, dia untung lagi 100 juta. Berjalan lagi 4 bulan, dia untung lagi 100 juta. Sekarang berapa yang dikeluarkan? Ketika masuk Muharram yang dikeluarkan berapa? Yang dizakati? Yang 100 juta saja atau bersama yang 300? Karena yang 300 ini adalah hasil keuntungan dari yang 100, maka yang 300 ikut kemana? Kepada yang 100. Ini yang dimaksud. Sebab dia adalah hasil. Kecuali kalau modal baru, lain lagi modal baru. Ya. Jelas ya? Dia masukkan modal 100 juta bulan Muharram, ini dihitung nisab dari Muharram. Jelas ya? Dia masukkan modal lagi setelah 6 bulan. Ya, anggaplah dia masukkan misalnya modal di bulan Rajab misalnya. Ya. Dia masukkan modal di bulan Rajab, maka yang dimasukkan di bulan Rajab nisabnya mulai di Rajab. Jelas ya? Tapi berbeda dengan keuntungan. Kalau dia untung di bulan Rajab 100 juta, maka yang di Rajab ini dihitungnya di Muharram. Sebab dia adalah hasil dari yang di Muharram. Jelas ya? Tidak disyaratkan padanya 1 tahun. Ya. Jadi ini yang kedua yang diperkecualikan. Sesuatu yang ikut kepada asalnya itu tidak disyaratkan berputar 1 tahun. Ya. Baik.
Kemudian hal yang ketiga yang diperkecualikan, Syekh hanya menyebut 2 di sini ya. Ada beberapa hal sebenarnya. Ya, ini sudah 3 kita sebutkan atau sudah 2. Yang keluar dari bumi, kemudian yang kedua yang ikut kepada asalnya. Yang ikut kepada asal ini terbagi 2. Ada perkembangan biakan dari hewan ternak dan ada apa? Keuntungan dari apa? Perdagangan. Kemudian yang ketiga, dari yang diperkecualikan, tidak harus berputar setahun, adalah harta ar-rikaz. Ar-rikaz. Ya. Di mana ar-rikaz ini? Harta ar-rikaz ini, ya. Dia dikeluarkan zakatnya ketika didapatkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fir rikazi al-khumus." Dan pada ar-rikaz ada 1/5. Nah, rikaz ini akan kita terangkan nanti, dia adalah harta peninggalan dari masa jahiliyah. Ya, kalau ada yang menemukan, maka dikeluarkan 1/5 zakatnya dari ar-rikaz. Ya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Sebagian para ulama memasukkan juga hasil tambang. Ya. Sebab mereka anggap bahwa pertambangan ini sama dengan hasil bumi. Ya, dan sebagiannya lagi ada yang memasukkannya, ya, baik dianggap sebagai hasil bumi, hal yang keluar dari bumi yang dia dapatkan. Sama dengan orang yang memetik hasil panennya, ketika dia dapat maka dia keluarkan panen tersebut ketika dia dapatkan. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah madu. Ya, pada pendapat ulama yang mengatakan ada zakat pada madu. Ada zakat pada madu. Ya, jelas ya. Tapi di sini yang menjadi titik permasalahan di dalam masalah zakat madu ini, ya, apakah ada zakatnya atau tidak? Ini silam pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Nah, baik. Jadi bagi siapa yang mengatakan ada zakat pada madu, madu itu dikeluarkan zakatnya ketika didapatkan. Ya, ketika didapatkan. Nah, kemudian dibangun di atas pembahasan yang ketujuh, ini apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam masalah upah. Ya, di dalam masalah upah. Apakah dikeluarkan zakatnya ketika didapatkan atau tidak? Ya, kalau menurut pendapat beliau dikeluarkan zakatnya. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika dia dapatkan langsung dia keluarkan. Ya, walaupun menurut jumhur tidak dikeluarkan. Ya, dan itu yang lebih benar. Dan itu lebih kuat insyaallah taala bahwa tidak ada zakat, ya, kecuali kalau sudah berputar selama setahun. Baik, ini secara global tentang 5 syarat. Jadi saya ulangi, 5 syarat kewajiban zakat. Yang pertama apa? Keislaman. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, memiliki nisab. Yang keempat, kepemilikannya tetap. Kemudian yang kelima, berputar selama setahun. Berputar selama setahun ini pada seluruh harta kecuali yang pertama, hasil bumi. Yang kedua, apa yang ikut kepada asalnya. Ya, 2 pembahasan yang ikut kepada asalnya. Yang pertama, hasil perkembangbiakan hewan ternak. Kemudian yang kedua, hasil perdagangan atau keuntungan dari perdagangan. Baik. Kemudian di antara yang diperkecualikan juga yang ketiga, ar-rikaz. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, madu bagi siapa yang berpendapat dengan madu. Yang keenam, upah menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas. Kemudian setelah menerangkan tentang syarat-syarat kewajiban zakat, Syekh menjelaskan jenis harta yang terkena kewajiban zakat. Ya, kata beliau rahimahullah, wala tajibuz zakatu illa fi 4 anwa'. Dan tidaklah wajib zakat itu kecuali pada 4 bentuk. Ya, kecuali pada 4 bentuk. Nah, yang pertama as-sa'ima min bahimatil an'am.
as-sa'ima min bahima al-an'am. Ini yang pertama. As-sa'ima itu artinya yang diternakkan. Ya. Yang diternakkan. Diternakan itu digembalakan, diberi makan rumput. Dibawa mengembala untuk makan rumput. Itu yang dimaksud dengan sa'ima. Ya, dan mungkin saya akan lebih jelaskan ya. Apa itu sa'ima. Min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Ya, juga hewan ternak kita akan terangkan apa yang dimaksud hewan ternak. Ini yang pertama ya, harta yang dikeluarkan zakatnya. Harta yang kedua, wal khariji minal ard. Dan apa yang keluar dari bumi. Ya. Apa yang keluar dari bumi ini, dan semua yang keluar dari bumi, akan kita terangkan nanti apa ketentuan harta yang keluar dari bumi yang dikeluarkan zakatnya. Apa ketentuannya. Kemudian yang ketiga, wal asman. Ya. Barang-barang yang berharga. Ini pendapat Syekh rahimahullah. Beliau agak luas di dalam bab ini. Ya, walaupun kebanyakan ulama mereka hanya menyebutkan emas dan perak. Kalau Syekh menyebutkan seluruh barang yang berharga. Mutiara, berlian, ya, masuk di dalamnya. Kalau menurut pendapat beliau. Tapi yang benarnya bahwa yang masuk di sini hanya emas dan perak. Dan apa yang semakna dengan emas dan perak. Jelas ya? Dan insyaAllah akan kita terangkan nanti. Kemudian yang keempat adalah wa'urudut tijarah. Ya. Barang-barang dagangan. Hal-hal yang diperdagangkan. Iya. Urud at-tijarah. Baik. Ini 4 harta. Yang wajib padanya zakat. Dan pembahasan zakat berputar di atas 4 harta ini. Berputar di atas 4 harta ini. Jika ada harta selain dari 4 ini, maka itu tidak dibahas. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang 4 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan tentang zakat as-sa'imah. Baik, ini sudah jam 7 ya, habis waktunya. Ya. Zakat as-sa'imah, seharusnya kita masuk. Ya. Baik. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah pada season berikutnya. Jam 9 atau setengah 10 insyaallah kita lanjutkan. Ya, untuk pertanyaan nanti ya kita simpan aja dulu. Ya. Insyaallah masih ada waktu. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.